Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi saudaraku semuanya yang terus melanjutkan channel Firdaus Filantropis. Semoga selalu mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan ilmu, dan keberkahan rezeki yang berkah dan berlimpah. Untuk tema pagi ini kami membahas manusia rata-rata pasti mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini. Artinya apa? Kalau kita menjadi manusia rata-rata adalah manusia yang mudah atau merasa apa yang dilakukan itu selalu sama, selalu umumnya apa yang terjadi pada kebiasaan lingkungan. Kalau yang lain sekolah, saya cepat bagaimana dapat ijazah. Kalau yang lain dapat nilai, bagaimana dia aman dapat nilai yang sama. Artinya banyak contoh-contoh menjadi rata-rata. Salah satu ciri-ciri menjadi orang rata-rata yang pertama adalah takut jadi yang pertama. Artinya tidak punya keberanian untuk memulai hal baru yang ada di dalam lingkungannya, komunitasnya, kegiatannya, lebih menjadi pengikut atau pengekor ya. Nah, itu orang rata-rata. Yang kedua, umumnya orang rata-rata enggan jadi yang terbaik. Maksudnya apa? Enggan menjadi yang terbaik. Hampir setiap keinginan untuk menjadi yang terbaik, hanya saja yang membedakan kita mau bertindak biasanya atau bertindak pembeda. Dan itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kegigihan dan perjuangan yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten dan persisten. Ciri yang ketiga adalah takut dianggap berbeda. Orang rata-rata cenderung menghindari semua resiko yang bisa membuatnya dianggap asing atau sulit diterima oleh lingkungan. Padahal sebenarnya sesuatu hal yang di atas rata-rata itulah yang dilakukan oleh para pemimpin. Contohlah Rasulullah bersama para sahabatnya dan lain sebagainya. Itu salah satu yang ketiga. Jadi takut menjadi pembeda. Yang keempat, selalu ingin seperti orang yang kebanyakan atau ya menjadi yang umumnya apa yang menjadi kebiasaan oleh orang-orang yang dilakukan. Di saat mereka melakukan itu hal yang tidak mungkin, maka yang dia tidak mau mengerjakan, ketakutan. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak suka pada perubahan. Ketika melihat sebuah keberbedaan, ketimpangan yang ada di dalam lingkungan, di dalam penerimaan pemikirannya, banyak hal yang kurang dipelajari, kurang mau belajar. Artinya takut sekali akan suatu hal yang menjadi perubahan karena merasa bahwa apa yang diyakini tidak akan bisa, tidak akan mampu, dan tidak akan menjadi sebuah perubahan. Dan itu terbangun persepsi dalam bawah sadarnya bahwasanya tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan optimis, dan hampir apa yang jadi dilakukan oleh orang rata-rata cenderung pada perilaku yang negatif.
Itu yang kelima. Yang keenam, takut diberi tanggung jawab. Orang rata-rata lebih memilih tanggung jawab yang besar, dan itu menurutnya ini apa ya, artinya ada perasaan bagaimana melakukan sebuah hal yang berbeda itu sangat tidak layak, dan itu tergantung pada cara bagaimana menyikapinya ya, sesuai dengan pengalaman dan lain sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, umumnya orang rata-rata ingin hidupnya lebih santai, artinya berada dalam zona nyaman, zona aman, dan tak punya banyak beban. Padahal sesungguhnya zona itu tidak ada jaminan bahwasanya kita berada di zona aman. Justru sebaliknya, kalau kita berada di sesuatu hal yang kita kerjakan di atas rata-rata, disitulah Allah atau Tuhan akan pertemukan orang-orang yang seniatan, seperjuangan, yang secara perjuangan ya punya daya yang sama. Artinya disinilah akan merasakan bagaimana indahnya sebuah perjuangan menuju kebahagiaan yang hakiki, bahwasanya manusia adalah pemimpin di muka bumi semuanya. Yang terakhir, kedelapan, tidak punya target hidup yang tinggi. Artinya orang yang rata-rata tidak mau takut, ragu, pesimis untuk menentukan mimpi jangka pendeknya mau apa, 1 bulan mau apa, mau jadi apa, ngerjain apa. Itu merasa untuk takut memutuskan. Impian jangka menengahnya 2 tahun 3 tahun, jangka panjangnya takut. Maka yang terjadi tidak akan ketemu arah, purpose atau tujuan dalam hidupnya. Artinya orang hidup rata-rata hidupnya akan mengalir layaknya seperti air, tidak berani memutuskan apa yang harus jadi tujuan besarnya untuk dibangun timeline, deadline, schedule, dan goal. Jadi mari saudaraku yang hari ini mempunyai visi misi, mempunyai tujuan, mempunyai harapan dan hajatnya sama, kita perjuangkan bersama, kita wujudkan bersama-sama bahwasanya apa yang Anda cita-citakan, beranikan, putuskan. Dan jangan lupa jenengan juga punya lingkungan, sehingga untuk menjaga impian dan tujuan itu benar-benar terarah, benar-benar penuh gairah, dan benar-benar penuh arah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa mengikuti video yang menarik berikutnya. Silahkan like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.